Kita semua pernah memikul beban kehilangan dan hati yang remuk. Hari ini, Tuhan mau menaruh harapan yang baru di dalam hatimu. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, sebuah doa yang penuh kuasa, memanggil nama Yesus untuk membawa pemulihan. Tetaplah mendengar sampai akhir, bukalah hatimu, dan terimalah berkat dari doa ini supaya Dia menyembuhkan dan memperbarui hidupmu. Kita semua tahu, ada kehilangan dan rasa sakit yang beratnya nyaris tak tertanggungkan. Tapi ingatlah, kita punya Tuhan yang penuh kasih, dan Dia paling mahir dalam hal pemulihan. Seperti musim semi yang menghidupkan kembali bumi setelah dingin yang panjang dan keras, Tuhan sanggup menghembuskan harapan baru, sukacita baru, dan awal yang baru ke dalam hidupmu. Sedalam apapun lukamu, seberat apapun pedihmu, Dia dapat menyembuhkan hatimu yang patah dan memperbarui jiwamu. Percayalah kepadanya, andalkan kekuatannya, dan pegang teguh janjinya, Dia akan memulihkan segala yang pernah hilang darimu. Yul 2 ayat 25 mencatat janji pemulihan dari Tuhan. Dia berfirman akan mengganti kepadamu tahun-tahun yang habis dimakan belalang. Semua yang dirusak akan dipulihkan. Tuhan bukan cuma sanggup memulihkan, Dia sendiri sudah berjanji melakukannya. Apapun ujian yang kita hadapi, janji ini tetap teguh. Banyak hal yang tampak seperti akhir, seringkali hanya penyamaran dari sebuah permulaan yang baru. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 28, segala sesuatu bekerja untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai rencananya. Melihat kembali perjalanan hidup, kita semua pernah meneguk pahitnya, kehilangan, mungkin kepergian orang yang kita kasihi, hilangnya pekerjaan, kerugian finansial, retaknya hubungan yang berharga, kesempatan penting yang terlewat, goyangnya kesehatan, ataupun lenyapnya damai di hati. Kehilangan seperti ini kerap membuat hati kosong, bingung, dan jatuh ke jurang putus asa. Tapi ketahuilah, hari ini kita bukan orang yang tersesat, melainkan orang yang telah ditemukan. Kita berkumpul karena roh pengharapan yang tak terkalahkan, karena penghiburan dan kuasa kasih Tuhan yang mengubah hidup. Syukur kepada Tuhan. Perasaan-perasaan ini bukan hanya milikmu seorang, ini bagian dari pengalaman manusia. Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang mengalami kehilangan besar. Ayub kehilangan segalanya, hartanya, anak-anaknya, kesehatannya. Yusuf dikhianati saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dan bertahun-tahun hidup di negeri asing. Kisah-kisah mereka mencerminkan pengalaman kita, dan pada akhirnya kita melihat pengharapan bersinar. Tuhan kita penuh belas kasihan, Dia mengerti sakit kita dan turut menanggungnya. Yohanes 11 ayat 35 menulis, Yesus menangis. Ayat terpendek ini sangat kuat maknanya. Di depan kubur Lazarus, sahabat yang dikasihinya, Yesus meneteskan air mata. Dia bukan Tuhan yang jauh dari derita kita, Dia masuk ke dalamnya. Lebih dari itu, belas kasih ilahi ini mencapai puncaknya di salib. Untuk memulihkan kita, Yesus rela menyerahkan nyawanya, menanggung dosa kita, dan memperbaiki jembatan yang retak antara kita dengan Tuhan, supaya kita menerima hidup yang baru, penuh harapan, anugerah, dan kasih yang kekal. Inilah fondasi iman kita. Pemulihan dari Tuhan bukan sekadar mengembalikan keadaan seperti semula, melainkan melipat gandakannya, membalikkan keadaan menjadi berkelimpahan. Yul 2 ayat 25 tidak bicara soal memutar waktu kembali, melainkan tentang memulihkan tahun-tahun yang hilang menjadi masa yang berbuah lebat, membawa hidup kita maju lebih limpah. Amsal 6 ayat 30-31 mencatat, ketika pencuri tertangkap,
ia harus membayar ganti rugi berlipat ganda. Demikian pula secara rohani, apa yang dicuri musuh, Tuhan sanggup mengembalikan berlipat-lipat. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Apapun yang telah dicuri dari dirimu, kesehatan, kecukupan, damai, atau hal berharga lainnya, hati Tuhan adalah memulihkan. Bagaimanapun musuh menggertak, kata akhir ada di tangan Yesus, sebab pemulihan adalah kehendak Tuhan bagi anak-anak-Nya. Pemulihan ini bukan untuk mengembalikanmu ke titik nol, melainkan membawa ke hidup yang lebih utuh, lebih puas, dan penuh panggilan, bahkan ke tingkat yang belum pernah kau rasa. Ingat Naomi, setelah kehilangan suami dan anak-anak, hidup terasa pahit. Namun Tuhan memakai Rut untuk membuka musim yang baru, dan akhirnya nama Naomi tercatat dalam garis keturunan Yesus Kristus. Itulah pemulihan, demi kebaikan kita dan kemuliaannya. Ada dua kunci menuju pemulihan, iman dan kesabaran. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Namun tanpa kesabaran, kita bisa melewatkan penggenapan janji Tuhan. Dalam Kejadian pasal 12-21, Abraham dan Sarah menanti puluhan tahun demi anak yang dijanjikan. Dalam penundaan dan usia yang lanjut, mereka pernah goyah dan mencoba mempercepat janji dengan cara sendiri. Lahirlah Ismaik, yang bukan anak janji. Meski begitu, janji Tuhan tetap kokoh. Sampai ketika Abraham berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, lahirlah Ishak, anak yang Tuhan janjikan. Janji Tuhan tidak dibatasi keadaan, usia, atau timeline manusia. Sekalipun kita lemah, rencananya tak tergoyahkan. Waktunya mungkin tidak sama dengan waktu kita, tetapi janjinya pasti digenapi. Karena itu, mari berjalan dengan iman dan sabar, menanti Tuhan memulihkan dengan cara dan waktunya sendiri. Tuhan juga memulihkan kita melalui proses transformasi. Yesaya 64 ayat 8 menghadirkan gambaran penjunan dan tanah liat. Maleaki 3 ayat 2-3 menggambarkan pemurni dan perak. Bahan mentah dibentuk dan dimurnikan menjadi sesuatu yang indah. Demikian juga, ujian dan kehilangan dipakai Tuhan untuk menyucikan dan membentuk kita, menjadikan kita lebih kuat, lebih bijak, dan lebih penuh belas kasih. Petrus pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Matius 26 ayat 69-75. Namun Tuhan tidak membiarkan Petrus terkurung dalam sesal. Dia mengubah Petrus menjadi rasul yang berani dan memegang peranan penting dalam gereja mula-mula. Tuhan bukan hanya memulihkan hal-hal lahiriah, Dia juga menyembuhkan relasi. Perumpamaan anak yang hilang, Lukas 15 ayat 11-32. Menggambarkannya dengan kuat, sang ayah melihat anaknya dari jauh, berlari menyongsongnya, memeluknya, dan memulihkan kedudukannya sebagai anak. Begitulah hati Tuhan, sejauh apapun kita melangkah, saat kita kembali, Dia menyambut dengan tangan terbuka. Itulah kasih karunia yang menakjubkan. Lalu, bagaimana dengan kehilangan orang yang kita kasihi? Ini adalah luka terdalam, namun di tengah duka, kita tetap berada dalam pelukan Tuhan. Mazmur 34 ayat 18 menulis, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwa. Janji ini tetap benar hari ini. Dia mendekat ketika air mata kita jatuh, menghibur dan menyembuhkan. Mungkin kita bertanya, bagaimana pemulihan terjadi atas kehilangan sebesar kematian orang terkasih? Pemulihan tidak selalu berarti penggantian. Dalam hal ini, Tuhan sering memberi kesembuhan,
damai, kekuatan yang baru, dan harapan akan hidup yang kekal. Kembali ke kisah Lazarus, Yesus melihat air mata Marta dan Maria, hatinya tergerak, dan Yesus menangis, lalu dia membangkitkan Lazarus, menyatakan kuasa Tuhan atas maut, dan menunjuk pada puncak pemulihan di dalam Kristus, hidup yang kekal. Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25-26, "Dialah kebangkitan dan hidup, yang percaya kepadanya akan hidup sekalipun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya." Wahyu 21 ayat 4 juga menyatakan, "Kelak di hadapan Tuhan tak akan ada lagi maut, duka cita, ratap tangis, ataupun nyeri. Pemulihan Tuhan juga tampak dalam penyertaan-Nya yang terus-menerus. Saat kau tak sanggup berdiri, Dia yang menggendongmu. Di tengah duka, Dia memberi damai yang melampaui akal, bukan menghapus rasa sakit, tapi menghadirkan penghiburan dan daya tahan untuk melangkah lagi." Yesaya 43 ayat 2 menulis, "Ketika engkau menyeberangi air, Aku menyertai engkau, melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan, berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan." Tuhan juga sanggup mengubah ratap menjadi tari-tarian, pelan-pelan menaruh sukacita kembali di hatimu. Ini bukan berarti melupakan mereka yang kita kasihi, tetapi belajar berjalan bersama kenangan itu, mengizinkan sukacita dan duka hidup berdampingan di dalam hati. Mereka yang kita cintai pun tak ingin kita terperangkap dalam keputusasaan, mereka ingin kita terus hidup dengan penuh, menghormati mereka lewat cara kita menjalani hidup. Karena itu, peganglah janji pemulihan ilahi. Kehilangan itu berat, sakitnya nyata, tetapi Tuhan yang kita sembah mengenal duka kita, Dia menghibur, dan memberi harapan akan hidup yang kekal. Biarlah kasih-Nya mengubah tangismu menjadi sukacita, keputusasaan menjadi harapan, dan kehilangan menjadi pemulihan. Kiranya kebenaran ini menjadi sau di malam tergelapmu, dan menjadi terang di jalan di depanmu. Arahkan mata pada pemulihan yang paling akhir. Di perjalanan dunia ini ada sakit dan kehilangan, tetapi kemuliaan dan sukacita yang kekal itu jauh melampaui semuanya. Di dalam Kristus tersedia bagi kita kelimpahan yang melebihi doa dan pikiran. Sahabat yang terkasih, bangkitlah hatimu. Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan, Dia sanggup memulihkan semua yang hilang. Percayalah pada janji-Nya, sabarlah menanti waktunya, dan peliharalah pengharapan bahkan di tengah ujian. Dia sedang menyucikan dan membentuk kita, mempersiapkan kita bagi rencana yang melampaui bayangan. Izinkan aku berbagi kisah singkat. Ada seorang bernama Thomas, berkali-kali dihantam kehilangan, sampai hampir menyerah. Ia terus memegang janji pemulihan Tuhan. Di rumahnya ada sebatang tanaman yang ia rawat. Suatu hari badai menghancurkannya. Ia hancur hati, karena tanaman itu lambang harapannya. Saat membersihkan sisa-sisanya, ia menemukan sebutir biji. Dengan iman, ia menanamnya. Waktu berlalu, biji itu tumbuh menjadi pohon yang indah, lebih besar dan rindang daripada tanaman sebelumnya. Pohon itu bukan saja menaungi Thomas, tetapi juga para tetangganya. Itulah kuasa pemulihan ilahi. Bahkan dari puing-puing, Tuhan bisa menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih indah dan berarti. Percayalah kepadanya dan pegang janji-Nya. Apapun yang hilang, Tuhan sanggup memulihkannya, bahkan membuatnya lebih baik dari semula. Kiranya kebenaran ini menguatkanmu setiap hari. Damai dan penghiburan Tuhan menyertaimu selalu. Sekarang, kepada semua yang mendengar suaraku, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Aku mengundangmu berdoa bersama, supaya engkau menerima berkat yang penuh dari doa ini.
Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami datang kepada dengan segenap hati. Saat ini, kami meletakkan semua beban yang menekan, luka yang tak berani disentuh, dan letih lesu karena jatuh bangun di perjalanan hidup, semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Tuhan, Engkau melihat kehilangan yang kami alami dan mendengar keluhan yang tak sanggup kami ucapkan. Terima kasih karena Engkau tidak mengabaikan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami menangis, Engkau turut menangis. Saat kami lemah, Engkau menopang. Kami butuh Engkau, penghiburan, kesembuhan, pemulihan, dan hadirat, lebih dari apapun. Bapa, kami mengakui seringkali kami mencoba mengatasi badai dengan cara sendiri, menutup celah dengan kekuatan kami, namun makin terasa tak berdaya. Kami juga mengakui, ada saat-saat kami mengeluh, bertanya-tanya, bahkan meragukan kebaikan. Hari ini kami memilih berbalik dan kembali membuka hati kami kepada Tuhan. Ampunilah kami yang lemah iman ini. Kasihanilah kami yang tidak sempurna. Tegakkan kami kembali dengan kebenaran, dan kelilingi kami dengan kasih setia. Engkau pernah berjanji memulihkan tahun-tahun yang habis dimakan belalang. Maka kami serahkan yang hilang, yang retak, yang penuh penyesalan, dan yang terlewat, semuanya ke dalam tangan. Dalam waktu dan dengan cara, jadikan tanah yang tandus kembali bertunas, dan hati yang kering kembali memancar sumber air hidup. Tuhan Yesus, kami teringat air mata di depan kubur Lazarus. Engkau bukan Tuhan yang berdiri jauh, Engkau masuk ke dalam rasa sakit kami dan turut merasakan duka kami. Engkau pun naik ke kayu salib demi kami, memikul dosa dan aib kami, memulihkan hubungan kami dengan Bapa, dan memberikan hidup yang baru, penuh harapan. Terima kasih, karena melalui pengorbanan, kami boleh datang dengan berani ke takhta anugerah, untuk menerima belas kasihan dan pertolongan tepat pada waktunya. Curahkan damai ke dalam hati kami hari ini, tenangkan pikiran yang gelisah, dan mulailah menyembuhkan setiap luka di hadapan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, perbaruilah kami. Ambillah setiap kenangan yang terus berputar di malam hari, rasa bersalah dan penyesalan yang menghantui, juga beban berat di pundak kami, satu persatu Engkau pikul. Berikan kami hati yang lembut dan mau dibentuk, seperti tanah liat di tangan penjunan, seperti perak dimurnikan dalam api, singkirkan kotorannya, munculkan kemurniannya. Kami mau dibentuk oleh, kami mau belajar menanti. Di dalam penantian, jangan biarkan kami putus asa, di tengah gelap yang pekat, ajari kami tetap berpegang pada firman. Engkau berfirman bahwa saat kami menyeberangi air Engkau menyertai, saat melalui sungai tidak akan menghanyutkan, saat berjalan melewati api tidak akan terbakar. Janji itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapa, kami membawa kebutuhan yang nyata di hadapan, untuk keluarga yang berduka karena kehilangan orang terkasih. Berikan damai yang melampaui akal, jagalah hati dan pikiran mereka. Biarlah di lembah air mata mereka berjumpa Engkau dan ditopang oleh. Bagi yang sakit, curahkan kesembuhan, bukakan jalan, sediakan hikmat dan sumber daya yang dibutuhkan, dan kuatkan langkah mereka hari demi hari. Bagi yang terjepit ekonominya atau terhambat pekerjaannya, bukakan pintu baru, sediakan kesempatan baru, berikan kreativitas dan keberanian dari. Untuk relasi yang renggang dan retak, karuniakan roh mengampuni dan berdamai, beri kami kerendahan hati dan ketulusan, sehingga tali kasih bisa dirajut kembali. Untuk jiwa yang lelah dan kehilangan harapan, nyalakan kembali pelita kecil di hati mereka, agar mereka bisa melihat esok yang baru. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang memulihkan. Kami memohon bukan sekadar kembali seperti semula,
tetapi masuk ke hidup yang lebih berlimpah. Tahun-tahun yang tergerus berubah jadi buah yang lebat, aib diganti kemuliaan, ratap diubah jadi tari-tarian, beban berat menjadi kesaksian. Kami percaya, apa yang dicuri musuh, Engkau sanggup membalas berlipat ganda. Kami percaya, kisah yang hancur bisa Kau tulis ulang dengan akhir yang mulia. Kami percaya, bahkan di masa sulit, orang benar tetap Kau pelihara. Penuhi kami dengan sukacita Roh Kudus, bukan senyum yang dipaksakan, melainkan ketenangan yang lahir dari hadirat. Biarlah damai tidak menunggu masalah hilang, tetapi hadir karena Engkau yang memegang kendali, sehingga hati kami beroleh istirahat. Tuhan Yesus, beri juga keberanian untuk memulai lagi. Ajari kami setia dalam perkara kecil, melihat kebaikan dalam keseharian. Ajari kami melawan sungut-sungut dengan syukur, menangkis takut dengan iman. Beri mata yang peka melihat karya yang halus namun nyata, beri tangan yang rela menolong mereka yang membutuhkan, beri lidah yang lembut, kurangi kepahitan, tambah berkat. Dalam setiap pilihan, ajari kami berdiri di pihak kebenaran. Setelah setiap jatuh, ajari kami kembali kepada, di setiap malam panjang, ajari kami tetap menyanyikan lagu pengharapan. Bapa, kami menyerahkan masa depan ke tangan. Apapun yang menanti di depan, anugerah selalu cukup. Pimpin langkah kami, jangan biarkan kami menyimpang ke kiri atau ke kanan. Saat harus menanti, karuniakan kesabaran. Saat harus maju, karuniakan keberanian. Saat harus diam, karuniakan ketenangan. Biarlah kami berjalan setiap hari di bawah naungan kasih, dengan rasa misi dan keteduhan. Dan ketika kami menoleh ke belakang kelak, kami bisa berkata jujur, semua ini murni anugerah. Akhirnya, Tuhan, aku memohon berkat atas setiap orang yang sedang berdoa. Biarlah firman berakar dan bertumbuh dalam hati mereka, terang menerangi jalan mereka, dan tangan menjamah kebutuhan mereka pada hari ini juga. Biarlah mereka mengalami pemulihan yang nyata, relasi diperdamaikan, batin disembuhkan, harapan dinyalakan, dan hidup dibuka kembali. Kami memohon semua ini bukan karena kami layak, tetapi karena Yesus Kristus telah mengerjakan semuanya bagi kami. Segala kemuliaan, pujian, dan kuasa bagi Tuhan, sekarang dan selamanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat yang terkasih, jika kamu rindu Tuhan memulihkan hidupmu di segala aspek sesuai kehendak-Nya, silakan tulis amin di kolom komentar sebagai tanggapan imanmu. Jika kamu memiliki pokok doa khusus, tuliskan juga di komentar. Kami dengan senang hati akan mendoakanmu dan bersama-sama menyaksikan karya Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertaimu senantiasa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.